Baik, sekarang coba kita fokus mengingatkan kembali tentang masalah apa manfaatnya kalau saya jaga sholat sunnah. Baik, kalau sholat sunnah yang Bapak Ibu bisa dapatkan, ini mungkin masih minimal yang saya sebutkan ya, masih banyak mungkin keutamaan yang lain. Yang pertama, fungsinya sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan ibadah wajib di hari kiamat nanti. Kalau ada sholat wajib Bapak Ibu yang kurang, mungkin kurang khusyuk, mungkin lupa wudhu, mungkin apalah ya kendala-kendalanya, nanti sholat sunnah kita akan membantu menyempurnakan di timbangan amal, sehingga akhirnya lolos masuk surga. Kalaupun sudah lolos masuk surga misalnya karena amal wajibnya sudah cukup, maka akan menambah derajatnya di surga. Tambah levelnya, tambah fasilitasnya. Begitu juga dengan puasa Ramadan, akan dibantu dengan puasa-puasa sunnah, disempurnakan maksud saya. Kemudian zakat akan dibantu dengan sedekah, haji akan dibantu dengan umroh. Nah, gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Ketahuilah, amal yang paling pertama akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholat wajib maksudnya. Ya. Yang paling pertama akan dihisab di timbangan amal seorang hamba dilihat sholatnya. Ini luar biasa nih. Kapan ini bagus, ini lolos, maka akan membantu amal-amal lain. Kapan ini rusak, maka akan mengganggu amal-amal lain. Oleh karena itu sholat yang 5 waktu ini jangan main-main. Waktunya pun yang kita butuhkan hanya 5-10 menit setiap sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jaga baik-baik. Perhatikan 3 hal dalam sholat itu ya. Agar Anda bisa mencapai pahala maksimal. Tepat waktu. Azan, sholat. Gak ada aktivitas yang lain. Ini yang pertama nih. Dan ini kiat yang paling luar biasa dalam menjaga kehusyuan, konsentrasi, dan pahala maksimal. Karena amal yang paling Allah cintai dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan adalah amal sholat yang dikerjakan di awal waktunya. Beda pahalanya orang yang sholat bersama imam Allahu Akbar, dia juga takbir dengan orang yang masbuk 1 rakaat. Beda pahalanya. Beda pahalanya dengan orang yang masbuk 2 rakaat. Orang yang masbuk 3 rakaat, misalnya dalam sholat duhur. Orang yang masbuk 4 rakaat. Ada yang datang pas sudah mau salam. Beda pahalanya orang yang ikut jemaah pertama dengan jemaah kedua. Beda pahalanya dengan orang yang sholat sudah mepet-mepet waktu asar. Beda. Maka tepat waktu. Ini amal yang paling Allah cintai. Allah ingin azan dikumandangkan. Hayya ala sholat, ayo sholat. Hayya ala falah, ayo menuju kepada kemenangan. Bapak Ibu orang pertama dari situ. Orang pertama Allah ketahui, oh hamba saya si fulan hadir. Nah ini. Yang kedua, tepat gerakan. Gerakannya harus benar. Gitu. Jangan buru-buru. Ingat, tumaknina, ketenangan dalam gerakan sholat, kewajiban sholat. Tanpa tumaknina sholat Bapak Ibu batal. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, kayak ayam patok jagung. Ya. Buru-buru. Ini gak akan diterima sama Allah. Itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang laki-laki masuk masjid, sholatnya begitu, buru-buru. Sampai Nabi SAW setelah orang itu sholat, selesai Nabi bilang, kembalilah ulangi sholatmu. Karena kau belum sholat. Orang itu sholat lagi. Ternyata sama juga gerakannya, buru-buru. Kebiasaannya dia begitu. Belum selesai baca ruku, belum ruku sempurna. Bagaimana mau baca 3 kali Subhana Rabbil Azim, sudah sami Allah liman hamidah, sudah banget. Belum Rabbana walakal hamdu sudah sujud lagi. Baru letakkan dahinya sebentar di tempat sujud sudah diangkat lagi. Gimana caranya? Apa yang dikejar nih? Gitu kan? Maka orang itu kembali lagi, Nabi SAW bilang lagi, kembali lagi, ulangi sholatmu. Karena kau belum sholat. Diulangi lagi sama dia. Ternyata sama lagi gerakannya. Memang begitu cara sholat dia. Terakhir setelah 3 kali atau 4 kali ditegur oleh Nabi SAW, baru dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak tahu yang lain. Saya cuma tahu begini aja. Maka Nabi SAW mulai ajarkan dia tentang tumaknina dalam sholat. Kalau kau sedang mau sholat, menghadap kiblat, tenangkan seluruh anggota tubuhmu, baru takbiratul ihram. Setelah tenang semua, tulang-tulang pada sendinya, barulah baca yang dimudahkan oleh Allah dari surah Al-Fatihah, Iftitah, Al-Fatihah, surah. Kalau sudah selesai, tenang dulu, baru ruku. Allahu Akbar. Sudah sendi-sendi pada tempatnya tenang, baru kemudian baca subhanallah, baca doanya, zikirnya. Baru bangun, itu pun dengan tenang.
Subhana rabbiyal azim, 1, berhenti dulu. Subhana rabbiyal azim, 2, berhenti dulu. Setengah detik aja berhenti sebentar. Subhana rabbiyal azim yang ketiga. Setelah selesai baru bangun. Sami Allahu liman hamidah, atur nafas dulu. Rabbana walakal hamd. Baca dengan tenang. Itu kan artinya bagus sekali ya. Sami Allah liman hamidah, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, segala puji-pujian untukmu. Mil'us samawat, sepenuh langit ini. Wa mil'ul ard, sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ya. Yang Allah ridhahi. Maka itu puji-pujian yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat bahkan Nabi SAW tambahkan di sholat malam beliau dengan lirabbil hamd, lirabbil hamd. Wahai Tuhanku, segala puji bagimu, segala puji bagimu. Ini termasuk contoh, ini tumaknina, contoh saja ya. Begitu juga dengan setelah selesai baru sujud. Allahu Akbar, tenang dulu. Anggota tubuh sudah benar-benar tenang, baru baca. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi sekali. Berhenti sejenak. Baru subhana rabbiyal a'la. Berhenti sejenak. Subhana rabbiyal a'la. Berhenti sejenak baru bangun. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Sama dengan doa, buru-buru, pelan-pelan, tenang aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Resapi itu. Ya Allah, berikanlah aku semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wa Zat yang maha mulia dan maha pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Untuk apa buru-buru? Apa yang dibaca? Enggak jelas kadang-kadang. Kita kalau bicara sama orang aja dengan cara begini, orang lain untuk tinggalin kita. Ini ngomong apa orang ini, ngelantur. Apalagi ngomong sama Allah gitu ya. Jadi itu dijaga tepat gerakan. Kemudian yang ketiga tepat bacaan. Ini sudah kita gabungkan tadi dalam contohnya. Jadi tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Gak usah ada yang dikejar, gak penting. Karena bagi kita sholat yang sedang kita kerjakan itu nanti akan kita terima hasilnya hari kiamat. Dan tidak ada ulangan. Bapak Ibu kalau nggak ada udzur nggak diulangi sholatnya kan. Tadi kita sholat duhur. Kemudian kayaknya tadi kurang khusyuk. Kayaknya cuma 50%. Saya mau ulangi. Nggak boleh diulangi. Mengulangi sholat kecuali memang ada udzurnya. Lupa wudhu, ya, salah kiblat misalnya. Atau aurat terbuka. Atau mungkin ada. Tapi kalau tidak ada udzurnya, nggak boleh. Yang saya pernah dapatkan pendapat para ulama tidak boleh mengulangi tanpa udzur. Maka sekali kita store sholat kita tadi yang kurang khusyuk, maka itu kita dapatkan hari kiamat. Maka jangan sia-siakan, rugi banget itu. Baik, yang kedua yang Anda dapatkan kalau kita sholat sunnah atau kita jaga sholat sunnah, itu adalah kita akan mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah, serta Allah akan menjaga anggota tubuhnya hamba itu, penglihatannya, pendengarannya, ya, kaki dan tangannya. Allah akan kontrol menuju ke kebaikan yang Allah ridhoi. Itu kalau orang rutin menjaga ibadah sunnah, maka dia juga akan terjaga dari pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan bisa mendatangkan hukuman atau mengurangi fasilitas dari Allah. Landasan hukumnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna Allaha qal, sesungguhnya Allah sang pencipta telah berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang coba-coba menyakiti wali-waliku, orang-orang yang dekat kepadaku, maka aku telah mengiklankan peperangan untuk melawannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah, di mana seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengannya dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan. Jadi memang yang paling Allah cintai itu adalah apa yang Allah wajibkan, kayak sholat 5 waktu tadi sudah kita bilang, jaga tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Zakat misalnya tepat hitungannya, tepat waktunya, puasa Ramadan, hajinya, ini yang paling Allah cintai, yang wajib-wajib ini yang paling Allah cintai, gitu kan. Nanti akan disempurnakan dengan yang sunnah. Di sini karena lanjutannya begitu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu atau uhibbahu.
Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah SWT, dengan amalan-amalan sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, umroh dan seterusnya. Sampai aku mencintainya. Jadi sebab datangnya cintanya Allah ini dengan amal-amalan sunnah yang kita sibuk terus kejar, kita kerjakan gitu. Lalu ya, yang kita dapatkan kalau Allah sudah cintai, fa'ida ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan jaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi yang kita dengar enak-enak aja dan semuanya baik-baik dan berpahala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan jaga juga penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga tangan yang dia gunakan untuk aktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jadi 4 hal yang Allah jaga ya. Allah jaga pendengaran supaya tidak dengar kecuali yang dia ridhoi. Allah jaga penglihatan kecuali tidak lihat kecuali yang dia ridhoi. Allah akan jaga tangan kecuali tidak menjamah kecuali yang diridhoi Allah. Kaki juga dijaga oleh Allah, tidak akan melangkah kecuali ke tempat yang diridhoi. Plus lagi, Bapak Ibu akan dapatkan plusnya di akhir hadis. Wa in sa'alani la'atiyanna. Kalau dia minta kepadaku, la'utiyannahu, saya pasti akan beri. Jadi sebab juga doa diijabah justru dengan menjaga amalan-amalan sunnah. Rutinitas menjaga sunnah ini berarti bentuk kepatuhan kepada Allah. Jadi mirip kalau kita, ini rasionalnya saja. Kalau orang kerja di perusahaan, maka akan beda sekali pegawai yang hanya fokus kepada yang ditentukan oleh perusahaan dengan pegawai yang selalu mau ekstra. Dia bekerja, dia kejar mana yang bisa mendapatkan lembur, tambahan bonus, sehingga bisa membantu meningkatkan penghasilan bagi perusahaan. Makanya itu tuh lebih suka oleh perusahaan dibandingkan orang yang ngepres saja. Saya subhanallah pribadi misalnya, saya kalau lihat ada teman-teman yang sedang bergabung di kantor, kemudian misalnya jam pulangnya jam 5 misal. Ada memang yang jam 5 pulang, ada sebelum jam 5 sudah siap-siap, itu hak mereka. Tapi ada di antara mereka enggak, loyalitasnya Masya Allah, dia lebihkan. Bahkan kadang-kadang datang kepada saya, Ustaz ada yang butuh dibantu lagi enggak Ustaz? Misal. Ini kan pasti akan ada penilaian plus dari saya dibandingkan dengan orang yang hanya tepat-tepat saja maunya gitu. Dia tidak ada lebihnya. Nah itu kurang lebih gambaran tentang masalah sunnah itu, amalan sunnah. Jadi Allah akan cintai sehingga Allah menjaga 4 anggota tubuhnya yang paling berpengaruh. Pendengaran, penglihatan, tangan, dan kakinya. Semua berada di bawah pengawasan Allah. Sehingga hanya yang baik-baik saja. Plus lagi, kalau dia minta, maka akan dikasih. Minta apa saja sama Allah selama bukan haram akan dikasih. Dan ditambah lagi penutupan hadisnya. Wala in ista'adhani la'uidhanna. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, pertolongan kepadaku, aku pasti akan lindungi dan akan tolong. Ini langsung jaminan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mengerjakan amalan sunnah itu luar biasa gitu. Efeknya luar biasa. Selain tadi poin-poin yang sudah kita jelaskan ya, ternyata dengan amalan sunnah, amalan wajib kita akan terjaga. Yang ketiga yang bisa didapatkan orang kalau menjaga amalan-amalan sunnah adalah dia akan bersama Rasulullah SAW di surga. Maksudnya nanti kita masuk surga insya Allah kalau meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Karena sudah begitu teorinya ya, siapa yang meninggal dalam keadaan Islam dan iman maka surga jawabannya. Tapi di surga itu banyak sekali levelnya, tingkatan-tingkatannya, gitu kan. Jadi kompleknya pun yang akan diberikan komplek istana berbeda-beda. Nah yang paling tertinggi bersama para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, mau nggak nanti di surga dapat level tertinggi bersama dengan Nabi? Nabi di sana kita di sebelahnya, bertetangga. Mau nggak? Cuma 3 orang yang mau, yang lain nggak mau rupanya. Nah, ini resepnya ada di sini. Ini rahasia tentang seorang sahabat Nabi yang pernah melayani Nabi SAW pada saat mau sholat malam. Kemudian Nabi sebagai balas jasa kepada orang tersebut, Nabi bilang, kau mau apa minta? Maka orang ini cerdas. Dia minta agar bersama Nabi di surga nanti. Nabi di sini, dia di sebelahnya. Itu level tertinggi. Menjaga sholat sunnah bagian daripada bersyukur kepada Allah. Itu juga bisa. Menjaga sholat sunnah adalah bagian tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu syukur itu akan mempertahankan nikmat atau menambah nikmat. Karena Nabi SAW ya, mengatakan tidak bisakah aku menjadi seorang hamba yang berterima kasih? Caranya gimana? Dengan sholat sunnah. Nabi SAW bersyukur pada Allah dengan sholat sunnah. Karena memang kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita hitung. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena terlalu banyak. Oleh karena itu Nabi SAW berikan kepada kita contoh yang terbaik, perbanyak sholat sunnah, maka kau akan terhitung sebagai seorang hamba yang
bersyukur gitu. Berterima kasih kepada Allah. Oleh karena itu kita wajib bersyukur. Ya. Ini banyak sekali kalau kita ingin rincikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat melimpah luar biasa. Gitu. Oleh karena itu kita sempurnakan dengan itu. Baik, ada yang saya ingin tambahkan beberapa hukum seputar sholat sunnah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sholat sunnah boleh dikerjakan dalam kondisi duduk, walaupun tidak ada uzur. Ya, kalau sholat wajib kan bapak ibu duduk kalau ada uzurnya. Ya, misalnya sakit, nggak bisa sholat berdiri baru duduk. Itu kata Nabi SAW. Ya, siapa yang tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Yang tidak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa juga dengan semampunya sholatnya. Tapi sholat sunnah beda sama sholat wajib. Boleh dikerjakan dalam kondisi berduduk. Dalam kondisi duduk. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini adalah ijma' para ulama. Sepakat para ulama kalau sholat sunnah boleh dikerjakan dalam kondisi duduk. Ya. Dan boleh juga seseorang kalau sholat sunnah sebagiannya berdiri, sebagiannya duduk. Itu hukum syar'i tersendiri. Itu dibolehkan. Nanti di buku yang saya rekomendasikan ini bisa dilihat di halaman 5 dijelaskan itu ya. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha mengenai sholat malam Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW pernah sholat, sering kali sholat berdiri. Tapi Nabi SAW juga pernah sholat duduk sampai pernah Aisyah radhiyallahu anha menekankan begini. Jangan kalian tinggalkan sholat malam, sholat tahajud. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, kalaupun beliau dalam kondisi sangat letih, maka beliau tetap kerjakan dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk. Ya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah menukil salah satu cara sholat malam Nabi. Nabi biasa sholat berdiri, beliau juga pernah sholat duduk, beliau juga pernah berdiri sebagian, duduk sebagian. Nah itu poin pertama dulu berhubungan dengan seputar hukum sholat sunnah. Cuma yang perlu diketahui, hal yang kedua adalah kalau bapak ibu sholat duduk lagi sholat sunnah walaupun dibolehkan hukumnya ya, kalau tidak ada udzur maka mendapatkan setengah pahala orang berdiri berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim yang berbunyi kata Nabi SAW, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholah, sholatnya seseorang sambil duduk adalah setengah pahala orang yang sedang berdiri. Ini kalau tidak ada udzur ya. Bapak ibu cuma ingin sholat malamnya duduk aja. Tidak ada, bukan sakit, bukan apa. Kalau punya udzur pahalanya lengkap. Karena ada udzurnya. Kemudian juga berhubungan dengan masalah ini. Kalau kita ingin bahas tentang masalah udzur. Sehingga bapak ibu dapatkan pahala lengkapnya. Itu kayak misalnya lagi di atas kendaraan. Kayak lagi di kereta api, di pesawat, ya, di bus. Tidak memungkinkan kita untuk berdiri. Tentu ada sebagian tempat di pesawat kayak misalnya Saudi Airline itu. Mereka siapkan memang di bagian belakang ada seperti musolahnya. Tapi itu kecil. Tidak semua orang bisa. Gitu kan. Kalau kita juga mau pakai lorong-lorong pesawat untuk sholat nggak mungkin. Ganggu lalalangnya orang. Maka Anda punya udzur boleh saja Anda duduk. Kereta api juga nggak mungkin. Kita harus duduk misalnya. Atau kereta cepat di masa kita sekarang ya. Mungkin sudah tidak ada kereta yang api itu ya. Tapi kereta cepat orang biasa bahasakan sekarang, maka itu juga sama. Bus yang non-stop, dia jalan keluar kota kayak kemarin orang banyak mudik misalnya kan gitu. Dia apa boleh buat ya, tidak bisa berhenti. Sholat wajibnya pun dia boleh duduk, apalagi sholat sunnahnya di sini. Tapi kalau sholat wajib masih memungkinkan dia misalnya bapak ibu pakai mobil pribadi. Masih bisa mampir ya, jangan sholat duduk kalau sholat wajib ya. Tapi kalau tidak mungkin, busnya jalan terus, keretanya jalan terus. Dia cuma berhenti 2-3 menit kita turun sholat di musola, kembali sudah pergi keretanya. Gak mungkin. Nah ini kita boleh sholat sambil duduk walaupun wajib. Tapi kalau Anda bawa mobil pribadi, bisa mampir, maka jangan sholat duduk. Ya, sholatnya berdiri kalau wajib. Tapi kalau sholat sunnah bisa. Pilihannya boleh duduk, boleh berdiri. Tapi sudah kita bahasakan tadi, kalau sholat duduk, berarti pahalanya setengah pahala sholat orang yang berdiri. Ini kalau tidak ada udzurnya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib, dia berdiri, dapat pahala sempurna. Dia duduk kalau punya udzur, kakinya sakit, tak bisa. Dia dapat pahala sempurna juga, karena dia punya udzur. Di sini kalau kita bahasakan, di sholat sunnah tidak punya udzur, maka dia dapat setengah pahala orang yang berdiri. Nah tapi masuk dalam udzur adalah tadi di bus, di kereta api, di pesawat tidak memungkinkan. Sekarang Anda lagi safar umroh, jangan tinggalin sholat tahajud. Kalau pas malam sholat aja di kursi kita, udah sholat di situ. Saya pun biasa gitu, karena memang tidak memungkinkan. Kadang-kadang kita kalau ke belakang pun kalau kayak naik Saudi, tapi itu Saudi pesawat semua, yang lain tidak ada. Bagaimana kalau orang naik penerbangan atau maskapai yang lain tidak memungkinkan gitu kan? Saudi pun kadang-kadang kalau kita sholat wajib, kalau kita paksakan diri ke belakang, ini ada 370 lebih, 360 sampai 370 kadang-kadang penumpang. Berapa lama kita akan antri sementara cuma bisa 6-7 orang kadang-kadang di situ.
Itu pun laki-laki semua. Ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu juga ikut ke belakang, maka akan desak-desakan sama laki-laki. Tidak memungkinkan. Maka ini semua semoga masih masuk dalam masalah udurnya ya. Dan Nabi SAW pernah mempraktekkan sholat sunnah tapi ya. Beliau di atas untanya, perjalanan balik ke Madinah, dan beliau tidak menghadap kiblat, mengarah manapun. Ya kita lagi naik kereta api, lagi naik bus, nggak mungkin kita cari kiblat di mana gitu kan. Ya udah duduk sholat dimanapun arah kendaraan kita. Terutama sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib tadi saya bilang, kalau bapak ibu masih bisa mampir, berhenti mobilnya ke samping. Kalau perlu di mobil itu selalu disiapkan sejadah. Kalau lagi kita tidak dapatkan rest area, tempat istirahat atau tidak, itu udah mampir ke samping, kemudian kita sholat aja di situ cari kiblat kalau sholat wajib. Tapi kalau tidak memungkinkan kayak di pesawat, perjalanan jauh, bus tidak berhenti dan segala macam, maka ini boleh sholat sambil duduk daripada waktu keluar ya. Kemudian juga poin yang lainnya tambahannya adalah bolehnya sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah. Ya, terutama sholat sunnah yang memang pernah Nabi SAW contohkan sholat berjamaah. Seperti sholat tahajud misalnya ya. Itu kan Nabi pernah sholat berjamaah. Nah kalau yang Nabi SAW tidak pernah contohkan sholat berjamaah ya jangan. Kayak misalnya sholat qobliyah, sholat ba'diyah kan tidak berjamaah gitu kan. Nah ini poin-poin tambahan berhubungan dengan masalah bahasan kita. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.